Halo semuanya, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKB Guru, kompetensi pedagogik, soal dan juga pembahasannya, yaitu tentang perkembangan moral peserta didik, kesulitan belajar siswa, dan juga teori belajar. Soal yang pertama yaitu mengenai perkembangan moral peserta didik. Di sini ada soal seperti biasa dan juga nanti ada pembahasannya. Selanjutnya sebelumnya ada materinya, nanti periksa linknya aja. Soal pertama, seorang peserta didik selalu menaati tata tertib sekolah. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Dia juga memiliki moralitas yang benar-benar telah diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran prakonvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pasca konvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Ingat, penalaran ini hanya ada 3, pra, konvensional, dan juga pasca. Jadi kalau kalian jawab yang D itu otomatis salah. Di sini, ini merupakan teori dari Colbeck ia menyatakan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap, yaitu penalaran prakonvensional, konvensional, dan penalaran pasca konvensional. Yang pertama, nah di sini penalaran pasca konvensional adalah tingkat tertinggi atau tingkat ketiga ya. Hanya ada 3 dari teori perkembangan moral Colbeck. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Itu menurut Mundini tahun 2016. Jadi jawabannya adalah yang C, pasca konvensional. Di sini yang kedua, seorang peserta didik menaati nilai-nilai yang ia yakini benar, tetapi tidak menaati nilai-nilai dan standar moral orang tua dan masyarakat. Hal ini merupakan contoh perilaku pada tahapan A. Penalaran prakonvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pasca konvensional, atau D. Penalaran non-konvensional. Lagi-lagi yang D bukan, karena cuma ada 3 tahap. Yang pertama prakonvensional, yang kedua konvensional, dan yang ketiga adalah pasca konvensional. Kita lihat di sini. Di situ seorang peserta didik menaati standar-standar internal tertentu, tapi dia tidak menaati standar internal yang lainnya. Itu ada di tingkat kedua. Ada yang ditaati, ada yang tidak. Yaitu yang tidak ditaati seperti orang tua atau masyarakat kayak gitu. Tapi hal-hal tertentu ditaati oleh peserta didik. Ini namanya adalah tahapan penalaran konvensional atau yang kedua. Jadi jawabannya yang B. Jadi di tengah-tengah, ada yang ditaati, ada yang tidak. Untuk kalau mau bahas lengkap teori Colbeck tentang ini, eh, itu bakal dibahas di materi SKB, penerapan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilih-pilihan, dan memutuskan berdasarkan suatu moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, atau D. Penalaran interkonvensional. Ntar nggak ada ya. D-nya cuma prakonvensional dan juga pasca. Kalau sudah disebutkan berkali-kali, berarti seharusnya kalian hafal. Di sini, teori Colbeck menyatakan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap, yaitu penalaran prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional adalah tingkat tertinggi dari teori perkembangan moral Colbeck. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain.
Jadi jawabannya adalah yang A, pasca konvensional. Selanjutnya, individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, atau D. Interkonvensional. Teori yang pertama atau tahapan pertama, tingkatan paling rendah adalah prakonvensional. Di sini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penilaian moral itu dikendalikan oleh imbalan atau hadiah. Jadi dia baru mau melakukan sesuatu hal kalau dikasih hadiah. Dan ada hukumannya kalau misalnya dia melakukan hal yang salah itu dihukum. Itu adalah prakonvensional. Yang kedua konvensional, dia menaati standar-standar nilai tertentu, tapi mereka tidak menaati standar internal yang lain. Contohnya seperti standar orang tua atau standar dari dalam masyarakat. Yang ketiga penalaran pasca konvensional, di sini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Dari pernyataan, individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, dan bangsa, serta setia bukan hanya untuk ketenangan tapi disadari sebagai sesuatu yang berharga, itu merupakan tahapan perkembangan yang paling tinggi. Dia sudah sadar kayak gitu apa yang diharapkan oleh kelompok, keluarga maupun masyarakat. Jadi yang pasca konvensional yang C. Yang ke selanjutnya, materi kedua, bukan materi, soal dan pembahasan itu tentang soal kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa. Soal pertamanya, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Formulasikan tindakan. Bisa dilihat. Di situ ada kegiatan ekstrakurikuler, rekreasi dengan guru. Nggak mungkin ngemukakan gagasan. Ada orang lain. Berarti ini adalah hubungan antara peserta didik dengan yang lainnya. Berarti ini menurut rancangan mengatasi kesulitan belajar peserta didik dapat dilakukan salah satunya dengan bimbingan belajar. Nah, tahap ketiga bimbingan belajar itu adalah namanya maintain good relationship, yaitu menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dengan siswa. Hal ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara yang tidak hanya terbatas pada hubungan kegiatan belajar saja, misalnya pakai melalui kegiatan ekstrakurikuler atau rekreasi atau situasi-situasi informal lainnya. Jadi jawabannya adalah yang C, penciptaan hubungan baik. Lanjut. Setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas yang sering disebut sebagai kesulitan belajar. Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Salah satu penyebab kesulitan belajar siswa adalah intelijensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut digolongkan ke dalam faktor A. Intelektual, B. Kondisi fisik dan kesehatan, C. Sosial, atau D. Keluarga. Di sini kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya yang ditanyakan adalah ada di akhir. Kalau soal panjang itu biasanya ada di akhir. Intelijensi yang rendah dan terbatas, itu kesulitan di bidang apa? Bisa dijawab ya. Kelihatan jawabannya apa. Nih, penyebab kesulitan belajar antara lain, yang pertama faktor intelektual, yaitu intelijensi yang rendah dan terbatas. Yang kedua kondisi fisik dan kesehatan, kelainan, kekurangan gizi,
pada ibu hamil, kerusakan susunan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Yang ketiga sosial, yaitu pengaruh teman bermain, pergaulan, dan juga lingkungan sekitar. Yang keempat adalah keluarga, keadaan keluarga yang tidak baik atau kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Di situ yang ditanya intelijensi, berarti adalah jawabannya yang A, intelektual. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Ini lagi belajar, siswanya kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Jadi masalahnya adalah apa yang disampaikan guru itu tidak dipahami siswa. Kalau memberikan tugas itu enggak ya, kalau yang B kayak gitu. Sini kan tujuannya untuk siswa paham. Di sini dalam proses belajar mengajar, guru itu harus bisa menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran siswa dan masalah yang dihadapinya. Guru juga, jika siswa mengalami kesulitan, guru wajib membantu siswa yang bersangkutan. Adapun cara-cara yang dilakukan bisa dengan menjelaskan poin-poin yang dianggap kurang dipahami, diskusi, dan lain-lain. Dengan cara ini bisa diketahui tingkat dan jenis kesulitan atau kegagalan belajar yang dihadapi siswa. Jadi jawabannya adalah guru, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Lanjut. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal akademis. Tadi di materinya dijelaskan ya, kalau akademis itu mengenai pembelajaran kayak gitu. Sedangkan di sini informasi udah disampaikan tapi muridnya tidak memahami. B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non simbolik, D. Gangguan sosial. Kalau sosial itu biasanya dari lingkungan sekitar, kayak dari teman bermain gitu. Nah, yang dimaksud adalah gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak atau peserta didik untuk dapat memahami suatu objek, sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Berarti dia nggak paham kayak gitu. Dia memperhatikan tapi tidak paham di situ. Itu dinamakan gangguan simbolik. Pada tahap simbolik, para siswa harus melewati suatu tahap di mana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol abstrak. Dan kata lain, siswa harus mengalami proses berabstraksi kayak gitu. Jadi dari dijelaskan harusnya paham. Itu adalah simbolik. Jadi jawabannya yang B. Lanjut. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, sosial ya, kata kuncinya. B. Angket, C. Wawancara, atau D. Brainstorming. Di sini adalah dari yang ditanya di akhir, yaitu dari faktor sosial. Jadi jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah sosiometri. Di sini penjelasannya, analisis sosiometris adalah cara yang paling mudah untuk menemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan penyesuaian sosial. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, ada banyak jenis kesulitan atau gangguan belajar yang seringkali ditemui dalam perkembangan seseorang peserta didik. Antara lain, peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, disleksia, menulis, disgrafia, dan berhitung. Kesulitan tersebut termasuk jenis kesulitan belajar apa? A. Sosial emosional. Kalau sosial emosional itu seperti apa? B. Akademik, C. Simbolik, atau D. Non simbolik. Jawaban yang benar adalah kesulitan akademis, karena dia meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan juga kesulitan berhitung. Di situ juga dijelaskan tentang kesulitan belajar yang lainnya. Yang kedua, di situ ada gangguan simbolik. Simbolik itu apa? Yaitu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek
sekalipun ia tidak pernah memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Kalau gangguan yang simbolik itu merupakan ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya, sedangkan gangguan sosial emosional yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Jadi jawabannya yang B, akademik atau akademis. Permasalahan sosial emosional dalam belajar yang dialami peserta didik sangat beragam. Salah satunya adalah peserta didik cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung, baperan. Mereka tidak berani bertanya atau menjawab karena merasa tidak mampu dan cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri. Permasalahan yang dialami peserta didik tersebut disebut hiperaktif. Dia diam. Dia di sini adalah diam, pasif, dan mudah tersinggung. Kalau hiperaktif itu kebalikannya ya, atau hiper tuh terlalu. Jadi dia nggak bisa diam. Itu hiperaktif. Berarti jawabannya bukan yang A. Kalau B, distractibility child. Yang C, poor self concept. Atau D, impulsif. Nah, permasalahan sosial emosional peserta didik itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hiperaktif. Hiperaktif itu anaknya cenderung tidak bisa diam, terlalu aktif. Yang kedua, distractibility child, yaitu anak seringkali mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek lain di kelas, jadi nggak fokus. Yang ketiga, poor self concept adalah anak ini cenderung pendiam, pasif, mudah tersinggung. Mereka nggak berani bertanya atau menjawab karena merasa dirinya itu nggak mampu dan cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri. Dan yang keempat, impulsif. Nah, anak yang impulsif itu cepat sekali bereaksi terhadap sesuatu di sekitarnya. Tetapi biasanya hal tersebut justru mencerminkan ketidakmampuannya. Kayak pengalihan kayak gitu. Reaksinya sebagai pengalihan. Jadi jawabannya adalah yang C, poor self concept. Lanjutnya, cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak, sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain adalah A. Mengatur tempat duduk siswa. B. Melaksanakan program remedial. C. Menggunakan alat peraga pelajar dan media belajar yang tepat. Atau D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Materi pelajaran bersifat abstrak. Sehingga sulit dipahami siswa. Itu pertanyaannya. Jadi, jawabannya adalah cara mengatasinya melalui bantuan media alat peraga. Cara mengatasi kesulitan belajar itu banyak ya. Poin keempat adalah bantuan media dan alat peraga. Gunanya adalah alat peraga pelajaran dan media belajar itu cukup membantu siswa mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Namanya alat peraga penolong. Misalnya, karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Alat peraga itu seperti apa ya? Ya, alat atau media. Kalau media tuh seperti PowerPoint atau gambar-gambar kayak gitu. Kalau misalnya matematika, kalau untuk mengenal bangun ruang itu ada bangunnya, ada yang berbentuk kubus. Anda pernah lihat kan kayak anak SD gitu menghitung kubus, terus ada baloknya kayak gitu. Itu yang disebut menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat. Kalau misalnya kalau IPS kayak ada global kayak gitu atau peta, itu adalah untuk membantu, sehingga karena ada alatnya peraga atau media itu siswa biasanya bakal lebih paham.
Membuat rancangan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik dapat dilakukan dengan cara bimbingan belajar. Beberapa pendekatan dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan layanan bimbingan belajar. Antara lain, menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dengan siswa. Nah, pendekatan ini dinamakan A. Call them approach. B. Maintain good relationship. C. Developing a desire of counseling. Atau D. Analisis sosiometris. Sosiometris tadi sosial ya, di soal yang selanjutnya. Nah, menurut Robinson dalam Abin Samsudin Makmum 2003, ia memberikan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan layanan bimbingan belajar. Yang poin keduanya yaitu maintain good relationship, yaitu penciptaan hubungan yang baik, penuh keakraban, sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dengan siswa. Hal ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara yang tidak hanya terbatas pada hubungan kegiatan belajar, mengajar saja. Biasanya kegiatan lain seperti eskul, rekreasi, dan situasi-situasi informal lainnya. Sebenarnya ada kata kuncinya sih di sini. Kata kuncinya yang dimana di sini menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban sehingga tidak terjadi pemisah antara guru dan juga siswa. Nah, hubungan itu bahasa Inggrisnya adalah relationship. Hubungan yang baik, good relationship. Jadi, sudah jelas jawabannya adalah yang B, maintain good relationship. Oke. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang sumbernya dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, atau intelektual. Nah, di sini kesulitan belajar sumber dari banyak hal. Ada keluarga, sosial, dan kondisi fisik dan intelektual. Nah, kalau faktor sosial itu pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar, kayak gitu. Sosial loh, kehidupan sosial, kehidupan kita dengan sekitar, kayak gitu. Itu kata kuncinya. Jadi, di sini teman daripada belajar. Berarti itu kan kemampuan sosial. Jadi jawabannya yang B, sosial. Lanjut, soal tentang teori belajar. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau sering dikenal dengan stimulus dan balasan dari siswa atau dikenal dengan respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Nah, jawabannya adalah behavior. Kenapa? Karena teori belajar tingkah laku behavior memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa, kayak gitu. Semakin sering hubungan itu atau rangsangan terjadi dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Jadi jawabannya yang A, behaviorisme. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behavior, atau konstruktivisme. Jawabannya adalah belajar untuk menemukan atau learning discovery is learning to discover.
Di kelas, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba atau trial error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasikan atau menyusun rumusan peserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu merupakan konstruktivisme. Itu yang D. Selanjutnya, menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberi kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya, berarti dari sudut pandang peserta didik. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. konstruktivisme bukan kognitivisme, atau C. Denativisme. Yang benar adalah humanistik, yaitu belajar yang tujuan belajarnya adalah memanusiakan manusia, kayak gitu. Proses belajar ini dianggap berhasil jika seorang pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku dari belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nih, sudut pandang pelaku. Sudut pandang pelakunya siapa? Human, manusia. Jadi humanistik yang A. Jawabannya A. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Kayak sekarang nih, lagi siswanya karena ada corona jadi belajarnya online dari rumah. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar apa? A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behavior, atau D. Kognitif. Konstruktivisme udah tadi, behavior udah, kognitif belum di sini, tapi di slide yang kemarin sudah di video yang lain. Jadi jawabannya adalah sibernetik. Sibernetik itu apa? Belajar adalah pengolahan atau pemrosesan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini juga lebih mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Jadi kalau online itu teori belajar apa? Online adalah teori belajar sibernetik. 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 Kata-kata kuncinya apa sih? Siber. Siber kan informasi. A. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seorang adalah teori belajar. A. Behavior, C. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, atau D. Sibernetik. Pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama. Kalau misalnya dari kemarin ikutin videonya pasti udah tahu jawabannya apa. Jawabannya adalah kognitif. Menurut Piaget, struktur kognitif atau skema adalah suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu, pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang. Jadi jawabannya yang C, kognitivisme. Kata kuncinya adalah pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama. Itu kognitif. Sudah sekian. Terima kasih. Semangat belajarnya. Semoga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.